untuk menyelesaikan suatu program atau suatu aplikasi ya. Ini Bapak contohkan ada aplikasinya. Aplikasinya ada contohnya web aja lah ya, web aplikasi ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan web aplikasi ini ya, langkah-langkahnya itu ya. Langkah-langkahnya ya pertama ya kan ada flowchart dulu gitu ya. Kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu itu ada planningnya ya, ada apa analisisnya gitu, ada design ya, ada implementation, ada testing, agar jadilah sebuah sistem. Sistem ini ada subsistemnya gitu. Jika terjadi bug ya, jadi kalau udah jadi bug nih, ini ada bug nih gitu ya. Nah, diperlukan ini model and evolution solution ini untuk apa? Untuk menjalankan langkah-langkah cara mengatasi bug-bug yang ada di subsistem atau di sistem ini. Gitu. Suara terdengar ya? Terdengar tidak suaranya? Benar, Pak. Oke. Nah, di sini bagian tahapan untuk pengembangan perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu ada tahapan planning. Bahasa Indonesianya planning apa? Perencanaan ya. Perencanaan itu atau itu adalah proses mendasar ya. Proses mendasar untuk apa? Untuk memahami mengapa sistem informasi itu harus dibangun ya. Ya, terus untuk menentukan juga bagaimana sebuah tim atau sebuah proyek itu dapat membangun suatu sistem. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu aplikasi ya, project management ya, kalian harus planning dulu ya, harus direncanakan dulu ya. Jadi itu adalah bagian proses mendasarnya gitu. Ide dulu gitu ya, atau ide lah bisa dikatakan gitu ya. Mengapa sistem informasi itu ide ya, mengapa sistem informasi harus dibangun. Nah, harus ada ide-idenya dulu. Setelah ide, kalian analisis. Nah, gitu. Analisis itu lakukan apa strateginya? Nah, seperti apa hal yang saya lakukan ketika saya sudah mendapatkan sebuah planning ini, gitu. Mendapatkan sebuah prosesnya, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, gitu ya. Jadi bisa kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Cari kalau buat suatu sistem, cari contoh-contoh program-program yang sudah ada, gitu. Kalian analisis, kalian lihat kelebihan dari program ini seperti apa, gitu ya. Kalau contohnya aja, mudahnya aja e-commerce ya, kalian mau buat e-commerce gitu kan. Nah, kalian harus ada e-commerce yang kalian punya CT e-commerce gitu ya, CT e-commerce. Nah, dari CT e-commerce ini ya, kalian harus ada planningnya dari e-commerce dari apa, dari perusahaan T gitu ya, dari perusahaan apa S gitu ya, gitu, dari perusahaan L ya, dari perusahaan A gitu ya. Jadi kalian analisis tuh, dilihat apa yang menjadi keunggulan mereka, apa yang menjadi bagian dari mereka itu kok diminati gitu banyak orang. Itu perlu adanya analisis. Mudahnya seperti ini ya. Terus selain itu, proses analisis itu selain kalian terjun langsung gitu ya, melihat sumber-sumber yang lain gitu ya, kalian juga bisa melakukan adanya wawancara ya,
atau bisa juga mungkin kalau bersifat kualitatif itu bisa kuesioner gitu ya. Jadi banyak ya untuk mencakup analisis sistem itu gitu. Dan masalahnya juga bagaimana ya kemudian cara-cara itu kalian bisa merancang sebuah sistem baru gitu ya. Jadi dari sebuah konsep itu kemudian kalian bisa jadikan modal dasar ya untuk mengembangkan seperangkat dari model analisis suatu proyek gitu ya. Sampai sini sudah paham. Selanjutnya desain ya, strategi ya, bisa apa, survei tadi ya, bisa apa, kuesioner gitu. Terus kita lakukan desainnya. Desainnya kalau udah ada planning, udah ada analisis, selanjutnya ya desainnya, analisisnya udah ada, saya udah dapat nih data-datanya, sumber-sumbernya dari apa, dari review-review, dari kuesioner, dari apa, dari wawancara gitu ya, atau dari beberapa literasi yang ada. Saya lakukan desainnya. Desainnya ini untuk apa? Untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan informasi. Untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan informasi. Gitu. Ya, jadi kalau udah dapat, nggak mungkin kalian buat desain tapi nggak tahu kebutuhan informasinya untuk apa. Ya, desain itu kayak buat apa? Sebuah software ya, buat web aplikasi tadi ya. Terus di sini ada subdomainnya ya, subdomain. Jadi udah tahu desain-desainnya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana persyaratan dari beberapa sistem ini ya untuk mendokumentasikan persyaratan dari sistem-sistem yang akan dibuat gitu. Dalam satu set sebuah aplikasi. Selain ini ada juga diagram jaringan ya, sebuah jaringan ya. Kita contohkan sebuah jaringan ya. Gitu. Jadi di sebuah jaringan ini ya dia bisa menggambarkan beberapa konfigurasi umum gitu. Ya, di sebuah jaringan dia bisa menggambarkan konfigurasinya. Gitu. Ya, jadi dibuat desainnya dulu. Belum belajar jaringan ya kalau semester 1 ya? Belum ya. Nah, jadi banyak cara-caranya gitu. Dibuat desainnya agar ketika diimplementasi ya lebih mudah untuk menyelesaikan rancangan-rancangan yang akan kalian buat. Selanjutnya ada juga implementation. Implementation ini adalah sebuah fase implementasi. Fase implementasi artinya di fase implementasi ini kalian itu sudah membuat suatu program, suatu sistem yang akan kalian komersilkan. Gitu. Ya, di mana sistem fase implementasi di mana sistem itu benar-benar akan dibangun. Ya. Selanjutnya, setelah sistem dibangun, sistem ini akan diuji. Gitu, ya. Sistem akan diuji, terus dilihat apakah ada bug-bugnya. Gitu. Diuji untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah fungsinya. Itu. Karena itu dibutuhkan tahapan ini itu karena memang
banyak ya tahapan ketika merancang sebuah sistem itu. Untuk diuji ini ada namanya pengujian itu menggunakan black box testing, terus ada juga menggunakan white box testing. Black box, white box, nanti kalian kalau udah TA bisa belajar ini. Ini diuji oleh orang yang pakar di bidang perkodingan, ya. Ini orang pakar di bidang alur. Jadi fase implementasi ini di mana sistem-sistem itu di mana sistem-sistem itu akan benar-benar dibangun ya dan diuji untuk memastikan fungsi-fungsinya seperti apa aja yang sudah dirancang ya, karena biaya bug itu ya bisa sangat besar sekali ya. Oleh karena itu pengujian adalah salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ada. Oke, kamu tanya silakan tanya aja. Nah, jadi untuk fase utama dalam pengembangan perangkat lunak ini ada tahap analisis tadi ya. Jadi sangat penting karena merupakan tahapan untuk pendefinisian masalah. Hasil dari tahap analisis ini adalah rumusan kebutuhan atau requirement yang harus ada pada perangkat lunak. Dari tahap desain tadi ya, analisis desain yang akan dihasilkan rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Seluruh konsep berpikir komputasi ini digunakan pada tahapan perangkat lunak. Ya, jadi untuk membuat sebuah perangkat lunak, ya, jadi dibutuhkan salah satunya itu konsep dalam berpikir komputasi. Konsep berpikir komputasi itu ya mulai dari decomposition, pattern recognition, abstraction, dan pastinya kalian akan membuat sebuah algoritma dan menjalankan algoritma ini. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada namanya model ya. Jadi model ini yaitu gagasan umum ya, atau representasi tentang masalah yang sedang coba kita selesaikan. Pada software engineering ini proses abstraction ini diperlukan untuk menghasilkan sebuah model. Ada yang masih ingat abstraction atau abstraksi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba. Apa? Apa? Penyederhanaan. Oke. Penyederhanaan ya dari yang kompleks ya menjadi lebih ringkas gitu. Jadi untuk menghasilkan model jadi memungkinkan komunikasi itu lebih ringkas ya, tidak terbelit-belit lah. Nah, jadi software engineer itu menggunakan abstraksi yang membantu proses dalam pemecahan masalah. Jadi memang dalam berpikir komputasi itu kalau selama ini kan kita belajar hanya teori ya. Jadi kalau memang praktek juga kan saya coba ke game ya, permainan ke game itu untuk melihat seberapa besar kemampuan kalian dalam melakukan sebuah logika. Jadi karena ini kedepannya kalian itu akan menjadi seorang software engineer, gitu. Seorang web development, atau menjadi seorang pentest analis atau apapun itu ya. Jadi pertemuan pertama itu seperti ini ya, tentang IT profesional ya. Jadi orang yang memiliki kemampuan di bidang IT itu adalah orang yang memiliki tingkat pengetahuannya, tingkat kemampuan IQ itu pasti di atas orang pada umumnya lah ya. Dan dipastikan juga kalau orang-orang IT itu ya tidak sulit lah mencari kerja, karena makin beriringnya waktu itu teknologi itu semakin berkembang ya. Sekarang sudah masuk revolusi 5G ya. Ada 5G ya, dulu udah revolusi 5.0 ya. Sebelumnya kita masuki 4.0.
sekarang sudah memasuki 5.0. Itu jadi sangat pesat sekali itu perkembangannya. Oke, next. Untuk model ya. Jadi kita contohkan yang sederhana sekali. Ini adalah model kucing ya. Kucing ya model akan menjadi kucing mana saja. Bukan kucing tertentu dengan ekor panjang dan belut pendek. Jadi modelnya yang mewakili semua kucing ya. Begitu pula saat memanggang kue. Modelnya itu tidak akan menjadi kue yang spesifik seperti kue bolu atau kue buah. Sebagai gantinya model itu harus mewakili semua kue. Dari model ini kita bisa belajar cara memanggang kue apapun dengan menggunakan pola yang berlaku untuk semua kue. Gitu ya. Jadi kalau untuk model ini, I think kalian tahu gitu menggambar kucing gitu kan. Menggambar kucing secara nggak langsung kalian sudah menggambar matanya, menggambar ekornya, menggambar bulunya gitu ya. Tapi tidak harus terlalu spesifik kayak gitu. Ekornya harus panjang, bulunya harus pendek gitu. Jadi tidak terus benar-benar spesifik gitu. Sama seperti kalian memanggang kue, tidak akan menjadi kue yang tidak harus menjadi kue spesifik. Yang penting kue itu ya kayak kalau kalian mau memanggang kue gitu kan ya. Nah, jadi kan logika itu kan beda-beda. Memanggang ini ada kue nih, nah, kue lah ya. Nah, bagi tentu kan kue panggang itu kan orang memiliki cara sendiri ya untuk menggunakan resep si kue ini. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana cara mendapatkan resep tersebut. Yang pasti yang kalian tahu hanya saat memanggang kue gitu kan ya. Jadi memanggang kue itu maksudnya kan ya kue, ya kita kue panggang lah ya. Gitu. Oke, next ya. Nah, ini adalah contoh model ya. Ada ekspresi ya. Nah, ini model, terus ada model luas lingkaran. Jadi kalian nggak perlu tahu kalau lebih spesifik kan rumus-rumus detail di luas lingkaran itu seperti apa, itu nggak perlu. Terus yang ketiga itu arsitek sering menggunakan model spesifik bangunan mereka untuk menyoroti estetika struktur eksterior. Nah, jadi kalau seorang arsitek yang penting dia menggambarkan sebuah rumah, gitu. Udah cukup, nggak perlu benar-benar detail ya apa rumusnya dimasukkan gitu ya, cara-cara perhitungannya dimasukkan tuh nggak perlu. Yang penting dia menggunakan modelnya aja. Oh, rumah tipe rumah apa, rumah klaster gitu kan ya, rumah klaster seperti apa, udah gitu aja. Nah, itu disebut dengan model. Terus juga pembuat film itu menggunakan papan cerita untuk membuat model film dalam adegan terpisah. Nah, untuk agar kita memiliki model masalah, ya, kita kemudian bisa ya merancang sebuah algoritma untuk menyelesaikannya. Atau ya kalau kalian membuat sebuah sistem, ya, kalian modelkan dulu. Ya tidak perlu langsung ke spesifiknya. Atau rancangannya dulu. Oke, gitu aja. Kecepatan tidak ya bacanya? Tidak, Enggak Pak. ya? Oke, kita minum dulu. Untuk ini adalah manfaat modelnya. Jadi gini, manfaat model itu ya dalam dunia kita fokus, kemarin kita berangkat lunak Pak ya. Dalam berangkat lunak atau apa software engineer ya, model merupakan hal yang sangat penting ya, sampai pada akhirnya dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Jadi gini, kalau kalian hanya menyampaikan ucapan ya, hanya menyampaikan ucapan gitu ya, saya gambarkan apa nih, menyampaikan orang ngomong ya, ini katakanlah orang ngomong gitu ya, ini doanya gitu ya. Jadi gini, kalau di orang ngomong ini ya, dia tentu penyampaiannya ya
Ini orang nih ngomong ya. Uh, si customer deh ya, si customer ya. Ini customer ya. Customer mengucapkan gitu loh. Kita mengucapkan aja ya. Tapi si software engineer ini, dia menyampaikan ke graphic designer ya. Hanya menyampaikan ucapan aja gitu loh. Terus menyampaikan ke programmer hanya menyampaikan ucapan aja. Terus menyampaikan di bagian pentest analis ya, hanya ungkapan aja gitu loh. Begitupun di bagian project leader ya, hanya ucapan aja. Tentu apa yang dimaksud ini ya akan beda dari masing-masing orang ini gitu, logikanya. Karena apa? Karena dia tidak memberikan sebuah model gitu. Ya, jadi itulah pentingnya sebuah model dalam perangkat lunak. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah bagaimana ya, sebuah customer itu menginginkan ayunan yang seperti ini, gitu kan? Bisa jadi ya, yang project leader yang dia pahami itu seperti ini. Begitupun bagian analis, desain analis seperti ini. How to the programmer, bagaimana programmer memahami seperti ini dan lain-lainnya. Bisa kalian baca, terlihat ya. Bagian bisnis konsultan, project dokumen ya. Terus operasi ya, customernya, terus itu supportnya seperti ini dan apa yang customer pahami, yang dapatkan seperti ini. Jadi intinya ya, pentingnya sebuah model agar tidak menjadi seperti ini gitu loh. Ya, jadi setiap orang kan beda arti semua. Karena apa? Karena dia tidak memberikan model dari awal. Gitu. Ini contoh sederhananya aja dalam penggambaran ini pohon ya, dan ayunan di sebuah pohon. Oke, bisa dilihat dulu, bisa dibaca. Oke, next lagi. Nah, oke, nah ini adalah beberapa model yang bisa digunakan. Bisa model flowchart, entity relationship diagram, use case diagram, activity diagram, class diagram, dan lain-lain. Gitu. Oke, ini adalah contoh model. Kalian bisa baca-baca ya, banyak sekali pembahasan di internet ya, di forum-forum atau di web portal, web sederhana, web latihan-latihan, sangat banyak sekali materi-materi mengenai pembahasan ini. Ya, tinggal kalian ulas, dan ini juga pasti itu akan kalian lakukan ketika kalian membuat laporan PKL, ketika kalian membuat tugas akhir atau skripsi. Ya, ini pasti akan digunakan salah satu yang ada di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada use case diagram ya. Use case diagram itu adalah teknik yang untuk menggambarkan sistem-sistem perangkat lunak atau cara interaksi antara pengguna dengan sebuah sistem perangkat lunak. Jadi dua komponen utama itu ada use case dan ada aktor. Nah, ini aktornya, kebanyakannya. Ini use case-nya. Itu ini adalah asosiasinya. Itu contohnya ya sederhana. Kalian mau ke ATM dia, ke ATM, kalian login, gitu kan. Terus kalian apa? Masukkan PIN ya. Masukkan PIN, terus melakukan apa? Cek saldo. Gitu. Terus selanjutnya tarik tunai. Nah, ini use case sederhana dari ATM ya. Kita mau cek
cek saldo sama tarik tunai. Nah, ini disebut dengan aktor. Oke, nah, ini adalah sebuah aktor. Nah, ini adalah use case. Yes, ini adalah association. Gitu. Oke. Nah, ini adalah elemen inti ya dari sebuah diagram use case. Jadi di diagram use case ya ada aktor tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Dia menspesifikasikan ya himpunan peran yang pengguna itu memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Terus ada juga include ya. Include itu menspesifikasikan bahwa use case ini adalah sumber secara eksplisit ya. Eksplisit itu artinya itu terus terang, ya, tidak terbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang mengawang-awang gitu lah. Maksudnya eksplisit. Nah, artinya ada extend itu fungsinya untuk menspesifikasikan bahwa si user ini merupakan target untuk memperluaskan perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Nah, ini adalah association adalah apa yang menghubungkan antara objek dengan objek yang lainnya, alur lah ya. Selanjutnya ada sistem ini menspesifikasikan paket yang mengumpulkan sistem secara terbatas. Use case adalah deskripsi ya dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Ini tuh aksi-aksinya gitu. Apa aja yang dilakuin si aktor itu, baru use case. Gitu ya. Oke, bisa di screenshot atau bisa dipoto dulu. Nanti ada latihan. Selanjutnya ada lagi namanya. Nah, ini adalah contoh di ATM. Ini adalah customer, ini adalah ATM, teknisi ATM, ini adalah pihak bank. Jadi si customer ini pertama melakukan check balance. Artinya apa? Cek saldonya ya. Terus deposit fund. Apa? Deposit fund artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak deposit fund? Store gitu ya. Store tunai lah ya. Kalau bahasa Indonesianya gitu. Terus melanjutkan withdraw cash. Apa withdraw cash? Tarik tunai. Oke. Terus melakukan transfer fund. Melakukan transfer uang. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari use case diagram. Nah, selanjutnya ada teknisi ATM. Teknisi ATM melakukan maintenance. Ya. Ada yang tahu maintenance maksudnya apa? Perawatan. Ya, perawatan atau pemeliharaan ya. Gitu. Si teknisi ATM ini. Jadi kan kalau kalian ke ATM ya, kadang kan ATM-nya suka error gitu kan. Dibutuhkan seorang yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan ya, maintenance-nya. Tuh. Selanjutnya repair. Apa repair? Perbaikan. Lakukan perbaikan ya. Jadi ada ATM yang error gitu ya. Nah, si teknisi ini yang melakukan perbaikan. Begitu pun kalau ATM-nya bagus gitu ya. Nah, dia melakukan pemeliharaan bagaimana cara ATM itu agar tetap bagus gitu ya, dan kalau bisa security-nya lebih ditingkatkan lagi. Nah, terus dari pihak bank ini bisa melihat semua yang dilakukan oleh customer dan teknisi ini. Dia dapat melihat cek saldo dari seorang customer ini. Dia bisa melihat juga berapa deposit yang sudah dilakukan pihak bank, dilakukan customer ini. Jadi pihak bank ini bisa melihat. Terus melakukan
tarik tunai, gitu, ini melakukan deposit sebelumnya, terus melakukan transfer fund, melakukan transfer. Gitu. Jadi ada riwayatnya, gitu, ada laporannya dari sistem ini yang bisa dilihat oleh pihak bank, dan bank juga bisa melihat pemeliharaan yang dilakukan oleh teknisi, ya, apa aja yang sudah dilakukan, bisa dilihat dan bisa melakukan bisa melihat hasil dari perbaikan itu sendiri. Jadi si teknisi ATM ini, karena pihak bank ini juga ada bagian-bagian tersendiri ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh diagram use case pada peminjaman buku perpustakaan. Kita contohkan, ini adalah diagram use case pada buku perpustakaan ITTP lah ya, contohnya. Perpustakaan ITTP. Ini kalian nih, atau kumpulan mahasiswa nih. Nah, jadi kumpulan mahasiswa ini melakukan daftar dulu ya, login dulu, input. Nah, sudah melakukan login ya, dia melakukan pencarian ya, melihat bukunya yang mau dia cari, maunya nyari buku tentang database gitu ya. Oh, dicek nih, oh dia terus ada nih, dia melakukan peminjaman. Setelah 1 minggu dia pinjam, dia melakukan pengembalian dari buku tersebut. Nah, selanjutnya ada juga admin ya. Jadi si admin ini dia bisa melihat ya, data-data mahasiswa yang ada di perpus itu apa aja. Tapi dia nggak bisa milih buku gitu. Dia mau minjem sendiri gitu tanpa adanya ID card gitu. Pokoknya dia punya sendiri gitu kan ya. Nggak ada ID cardnya, ya, nggak bisa. Jadi dia nggak dibuat association-nya. Selanjutnya si admin ini bisa melihat nih peminjaman si mahasiswa ini ada berapa buku dan berakhir sampai kapan. Nah, ini masuk di peminjaman. Dan dia juga bisa melihat ya kapan tanggal si mahasiswa ini mengembalikan sebuah buku tersebut yang dia pinjam. Setelah itu si admin itu setelah udah tahu semua data-datanya, ya, admin buat laporan ya, laporan yang akan disampaikan oleh kepala perpustakaan. Dari kepala perpustakaan ini dia bisa melihat ya laporan apa aja yang sudah dibuat oleh si admin dan seberapa besar progresnya gitu. Nah, dia bisa melakukan periksa laporan ya, dia bisa evaluasi ya, kalau yang kurang baik dia evaluasi, dan dia bisa mengapresiasi juga karyawannya. Jadi laporannya itu ya dia harus buat laporan karena di kepala perpustakaan dia juga ada atasan lagi gitu ya, namanya warek gitu kan. Nah, oke, dia harus lapor juga ke warek, karena itu dia harus benar-benar diperiksa laporan itu gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah sistem pengaduan masyarakat. Contoh yang ketiga, ada pelapor ya. Jadi pelapor ini dia melakukan pengaduan ya, pengaduan nasabah. Gitu. Selanjutnya si pelapor ini dia bisa melihat seberapa lama ya hasil laporan saya itu akan di follow up. Gitu ya. Oke, selanjutnya si staff siswa ini ya, staff siswa itu melihat ya jadwal masalahnya apa gitu kan, jadwal masalahnya, terus yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu dia bisa melihat, dia memasukkan laporan secara progres ya, melihat laporan masalah yang sering terjadi, melihat laporan data pelapor yang sering melaporkan masalah, jadi dia bisa melihat semua gitu. Nah, kalau kabak siswa, di kabak ini dia bisa melihat ya, laporan progres pengerjaan. Jadi ada laporan pengaduan gitu. Si kabak ini bisa melihat, bukan hanya bisa melihat hasilnya yang dilaporkan saja, jadi dia bisa melihat sudah sampai mana progresnya yang akan di follow up itu. Nah, selanjutnya dia bisa melihat si kabak ini melihat jadwal masalah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi dia nggak perlu membuat laporan. Terus dia melihat laporan masalah yang sudah terjadi, nah, selanjutnya melihat
apa yang dikerjakan oleh staf siswa ini, ya. Salah satunya dia melihat laporan data pelapor yang sering melakukan masalah. Jadi dia dianalisis berapa banyak kriminal yang terjadi, banyak ya, berapa banyak masalah-masalah yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu. Artinya dia juga bisa melihat laporan kinerja staf siswa. Jadi dia bisa melihat juga laporan-laporan kinerjanya ini bagus nggak gitu, selama di sistem ini, gitu ya, layak atau tidak supaya dilanjutkan. Nah, jadi Kabak ini berkuasa penuh di di ini pengaduan masyarakat. Gitu. Oke, ini adalah contoh dari use case. Silahkan kalian berdiskusi. Ya, ini kerjakan semampu kalian. Ya. Kalian udah pernah belanja belum di salah satu e-commerce di Indonesia? Sudah ya, udah sering ya belanja ya. Nah, sekarang ya tugas kita bukan belanja. Jadi tugas kita itu adalah menganalisis. Menganalisis apa aja yang dilakukan oleh pembeli menggunakan use case tadi ya. Ada aktor, gitu ya, ada use case, itu ada banyak sekali. Ya, kalian manfaatkan itu. Ada association juga. Nah, jadi di use case ini ada pembeli, ada bagian gudang, ada admin, ada bantuan layanan atau customer service ya. Saya sebut. Nah, coba kalian kerjakan, nanti kita koleksi sama-sama. Ya, waktu pengerjaannya 10 menit lah cukup. Silakan kerjakan dulu, silakan di screenshot atau dicatat. Saya tunggu. 13.20 jadi 13.30 ya. Nanti 13.30 kita bahas.
Udah selesai? Udah ada yang ngerjain? Udah selesai? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita bahas sama-sama. Oke deh, kita mulai aja. Di sini sebelumnya ada tadi pertama pembeli ya. Oke. Pembeli pertama melakukan apa? Pembeli pertama melakukan register, Pak. Register dulu ya, daftar ya. Oke, yang lain ya, ini semua ya nyaut ya. Setelah daftar melakukan apa? Daftar, login lah, termasuk lah. Include ya, Berarti input login. Nah, input login ya. Atau nggak usah deh. Ini ada termasuk. Daftar ya. Oke, selanjutnya dia melakukan apa? Ini si pembeli ya. kalau untuk pembeli ya. Dia melakukan pemesanan dulu ya. Atau ini dulu aja dulu. Pilih barang dulu aja lah ya. Pencarian produk. Pilih barang dulu ya. Ya. Pilih barang dulu. Jadi dia udah daftar, udah login. Terus dia lihat dulu barangnya. Oh, saya dapat nih baju gitu kan. Setelah barang dapat, dia lakukan apa? Pembelian. Pemesanan dulu dong. Oh iya, Pemesanan dulu. Dia kan dia pesan dulu. Pesan barang dulu kan. Habis itu. Ayolah kalian di salah satu e-commerce ya. Di Shopee gitu ya, contohnya kan. Jadi ke apa? Ke Rolly dulu ya. Ke troli dulu kan. Gitu. Cek di troli itu kan dicek lihat stoknya berapa gitu kan. Stok 30 lagi. Setelah itu apa? Setelah pemesanan dia konfirmasi pembayaran ya. Transfer ya. Oke. Oke, ada yang kurang nggak di sini? Kalau untuk pembeli kayaknya udah cukup. Oke, daftar coba ya dulu. Daftar. Ada daftar itu kayaknya ada yang kurang nih. Ini ya. Lihat ini dulu ya. Setelah daftar, setelah login itu kita kan biasanya lihat-lihat barang dulu ya. Ini lihat katalog ya. Lihat katalog dulu kayak flash sale gitu loh. Kayak flash sale 12 itu kan kita lihat dulu. Lihat katalog dulu lah ya. Lihat katalog dulu. Udah itu kita lihat barangnya. Oh cocok nih. Kita pesan. Kita bayar. Bayarnya menggunakan apa? Apa aja bayarnya? Kartu kredit mungkin atau cash. Kartu kredit ya. Kredit. Kartu kredit atau kredit kartu kredit ya. Bisa juga COD. COD artinya apa? Ada yang tahu? Cash on delivery. Ya. Cash on delivery. Terus ada yang apa? Transfer ya. Nah, si customer sudah sekarang bagian gudang. Bagian gudang nih. Ini kita bagian gudang. Warehouse ya, atau ya. Kalau bahasa Inggrisnya warehouse. Apa? Warehouse itu tugasnya ngapain? Update produk mungkin, Pak. Bukan ya, dia cari barang Update dulu ya. katalog. Dia cari barangnya. Kalau update itu tugasnya si admin. Dia cari barang. Nah, barang yang dilakukan untuk apa? Untuk pengepakan gitu.
Dia nyari nih barang yang dilakukan pengepakan. Ya, barang yang mau dikepakin gitu. Pengepakan. Setelah itu dia lakukan pengiriman. Harus cepat ini, kalau enggak nanti bintangnya kecil. Mudah ya sampai sini ya? Sudah paham? Pak. Mudah ya? Baru kita ke admin. Bentar ya. Kalau yang masih bingung, tanyain aja ya, jangan malu-malu. Oke, nah ini si admin. Si admin ini dia lakukan apa? Baru dia melakukan update. Update informasi gitu. Sebelum update dia lakukan login dulu lah. Ya. Nah, gitu. Terus dia setelah login update informasi, dia Update laporan, Pak. update barang dulu ya. Ya. Update barang dulu. Terus aduh, hilang lagi. Duh. Alah. Oke, nggak apa-apa lah. Masih ingat ya kalian ya. Oke, awal tadi oke gini sih. Terus ini resiko kita daring ini kayak gini sih. Agak susah untuk nulisnya. Bentar ya. Bentar dulu. Oke. Nah, tadi kita ke admin ya sekarang ya. Ke admin. Tadi sebelumnya ini si admin ya. Admin melakukan login dulu ya. Setelah login, admin tadi melakukan update informasi ya. Nah, jadi dia lakukan update informasi. Setelah update informasi, dia update barang ya. Nah, jadi kalau dia informasi, umpamanya ada flash sale, bisa nih si admin ini lakuin, dia nampil ini ada informasi apa, 12 ada informasi apapun itulah ya, hari-hari Nataru gitu ya, dia info-info tentang itu dia update. Terus dia juga harus updatein barangnya, ada stok apa enggak nih. Gitu. Baru terakhir apa? Membuat laporan. Oke. Buat laporan. Oke, kebaca lah ya, tulisannya kebaca nggak? Iya, Pak. Selanjutnya bantuan pelayanan ya. Bantuan pelayanan ini apa? Kerjanya ngapain? Menerima keluhan. Oke. Melayani komplain ya. Ini komplain. Terus dia selain komplain, dia melayani komplain, terus dia ngapain? Melakukan bantuan. Dia ngebantu gitu. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Oke. Yang mau nanya silakan ditanya. Mudah ya? Mudah nggak belajar use case? Mudah ya? Nah, yang penting tahu analisanya dulu aja. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, ini kita sekarang belajar mengenai activity diagram. Bisa dibaca. Activity diagram ini adalah initial state, ya, yaitu awal dimulainya suatu aliran kerja ya, pada activity diagram. Dan pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial state. Jadi ini adalah tanda mulai gitu. Mudahnya itu seperti ini, ada tanda mulai.
Ini adalah tanda akhir. Nah, gitu. Final state. Nah, ini siasat final state, bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram. Dan pada sebuah activity diagram itu bisa terdapat lebih dari satu final state. Nah, selanjutnya activity berarti kan tentunya apa? Aktivitas ya. Aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Ya, apa yang dilakuin gitu loh. Kayak gitu. Yang saya lakukan ini ngapain aja. Nah, di sini terus ya. Nah, kalau ini decision yaitu untuk menggambarkan pilihan. Nah, iya tidak ke sini. Ini iya, ini tidak. Pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Selanjutnya, merge yaitu berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Pokoknya ini dipecah nih ya. Pokoknya ini pecah nih. Satu ada dua kayak gini. Mau ngegabunginnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi ya intinya di activity diagram ini yaitu rancangan aliran aktivitas ya, atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan ya, dijadikan alur ya, jadikan untuk mendefinisikan atau untuk mengelompokkan aluran tampilan dari sebuah sistem. Ya. Jadi pada activity diagram ini jadi memiliki banyak komponen gitu, dengan bentuk-bentuk tertentu yang menghubungkan antar panah gitu, menghubungkan antar panah ya ke urutan aktivitas awal sampai dengan aktivitas akhir. Jadi fungsinya ya di activity diagram ini untuk memperlihatkan urutan aktivitas dari proses pada sistem. Jadi di proses pada sistem ini urutannya, nah, jadi dia harus bisa pahamin ya, melihatkan urutan aktivitas proses. Nih, jadi dia untuk apa? Memperlihat urutan aktivitas pada proses. Gitu. Terus dia juga apa? Membantu memahami proses secara keseluruhan. Membantu proses secara keseluruhan. Nah, jadi sebelum ada activity diagram ini dibuat dulu. Jadi dia berdasarkan use case tadi. Gitu. Kalau use case kan masih belum benar-benar terlalu spesifik seperti activity diagram ya. Nah, jadi use case baru dia activity diagram. Biasanya seperti itu. Jadi dia menggambarkan sebuah proses bisnis ya untuk urutan aktivitas dari sebuah proses. Sampai sini sudah paham belum? Ini ada contohnya. Nah, ini contohnya nih. Ini si nasabah. Nah, ini si nasabah nih ya. Ini mesin ATM. Jadi umpamanya si Ahmad ini masukin PIN nih. Dia ke ATM. Dia masukin PIN. Terus masukin kartunya ya, kartu ATM-nya. Terus dia itu mesinnya itu memverifikasi tuh, lihat ATM-nya. Terus dia masukin PIN-nya, gitu kan? Udah masukin PIN-nya, ya, pasti lihat PIN-nya benar atau tidak nih. Kalau tidak kalau tidak dia mengecek jumlah inputan PIN. Gitu. Umpamanya cuma satu kali, ya, masukin terus satu kali nih. Oh nggak jadilah gitu kan, saya lupa daripada 3 kali keblokir. Nah dia balik lagi ke awal sini, gitu, balik lagi terus dibawa pulang lagi tuh si kartu ATM itu. Nah tapi kalau udah 3 kali ya, terus dia keblokir tuh si ATM-nya itu, saya udah selesai. Nah, kalau dia ini kalau PIN-nya valid dia masukin 5 digit, 6 digit ya kalau PIN ya.
Iya, Pak. Ya, 6 digit, 6 digit. Dia masukin 6 digit PIN, kalau digitnya sudah benar ya, dia menampilkan ke menu utama. Adanya selesai. Ya, di menu utama kan banyak ya, bisa cek saldo dan lain-lain. Sampai sini sudah paham? Sudah paham belum? Salah. Salah, bisa, Pak. Sudah ya? Oke. Next ya. Nah, selanjutnya ada nih. Tadi kita belajar use case, belajar activity, activity diagram. Sekarang belajar lagi kelas diagram. Jadi di kelas diagram ini ya, dia itu digunakan jika implementasi dengan konsep object oriented. Gitu. Terus template-nya ini ya untuk membuat instance atau objek dan menggambarkan objek-objek yang mempresentasikan entitas yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, dia lebih mendekat ke implementasi atau ke pengkodean. Tuh, biasanya kalau kalian buka, kalian sudah install SAM belum di laptopnya? XAMPP. Udah pernah ya. Sudah pernah? Nah, Iya. di SAM ini ada nih, ada kelas diagram. Tinggal dioprek aja. Ada bagian kelas diagramnya. Jadi dia menghubungkan antara satu data ke data. Jadi dia bentuknya seperti ini deh. Gitu. Dia saling terhubung satu sama lain. Dia di SAM itu ada. Gitu. Nah, ini adalah contoh kelas diagram pada termostat. Ada yang tahu termostat itu apa? Mengatur suhu. Oke, dia ini membantu radiator ya, untuk membantu radiator untuk menjaga suhu mesin ya, agar tetap ideal. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya, jadi di termostat ini ya, dia untuk menjaga suhu mesin ya, suhu mesin agar tetap ideal. Jadi di sini ini ada namanya nama kelas ya. Ini nama kelas, ini adalah atribut, dan ini adalah operasinya. Nah, gitu. Jadi di termostat ini ya, ada nama kelas, ada atribut, ada operasi. Jadi di kelas diagram ini adalah bagian dari UML. UML itu apa? Ada yang tahu UML? UML? UML. Unified Modeling Language. Nah, jadi itu dia adalah sebuah bagian dari statis diagram ya, yang menggambarkan struktur-struktur dari satu sistem dengan menunjukkan sistem kelasnya kayak gini ya. Ada juga sistem kelasnya itu ada apa? Ada atributnya gitu, ada operasinya gitu, antara objek dengan objek lainnya gitu. Jadi pada kelas diagram ini itu digambarkan, yang biasa digambarkan itu atau mudahnya itu visualnya gitu loh. Visualnya dari struktur program atau jenis-jenis dari suatu bentuk di sini. Jadi di kelas diagram juga itu ada alur ya, ada alurnya yang dijalankan pada database dari sistem. Jadi nah,
Kalau kalian buat database ya contohnya di SAM itu ya itu pasti kan ada namanya kelas diagramnya. Ya, ada ini termostat nih, kemudian dia set ya, mengatur di head switch settingnya mau cool off heat gitu. Font settingnya on atau auto ya, temperatur settingnya dia setting integer. Nah, jadi operasinya nih dia bisa dilakukan di sini. Ada langkah-langkahnya di sini, bagian-bagiannya atau disebutnya bagian variabel-variabelnya gitu, di sini. Variabel apa-apa gitu kan, bagaimana cara mengatur setnya, operasinya seperti apa di termostat ini. Itu selanjutnya ada latihan ya. Latihannya ini nggak usah dikumpul ya, yang penting kalian kerjakan. Selanjutnya nanti minggu depan akan saya tes yang sudah mengerjakan siapa akan saya panggil. Jadi kalian ada tugas besar ya di Alpro. Ada nggak tugas besar di Alpro? Ada, Pak. Ada. Ada. Nah, di tugas besar itu kalian buat sebuah diagram use case. Diagram use case ya dari aplikasi yang akan dibuat pada UAS. Identifikasikan aktivitas-aktivitas yang ada pada use case itu. Setelah itu gambarkan activity diagramnya. Nah, gitu ya. Jadi use case dan activity diagram. Jadi udah diajarin, udah ini ya, udah paham kan ya use case ya. Nah, terus digambarin dengan activity diagramnya seperti apa. Jadi minggu depan akan saya tes. Oke, selanjutnya kita belajar lagi mengenai algoritma. Nah, jadi di algoritma ini yaitu sering kita singgung juga ya, dan kalian juga pasti sudah sering mendengar kata algoritma, dan baik secara konsep, secara teori maupun secara praktek kalian. Nah, itu algoritma langkah-langkah ya dalam menyelesaikan masalah secara logis ya yang disusun secara sistematis. Urutan login ini pengambilan keputusan itu untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, ada kemarin tuh ya bisa memecahkan masalahnya ya dia bisa mempresentasikannya menggunakan pseudocode atau menggunakan flowchart. Pseudocode atau flowchart ini sudah dibahas minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu pseudocode? Apa pseudocode? Bahasa itu, Pak. Apa namanya? Apa? Ya. Apa? Bahasa untuk menggantikan suatu algoritma, ya bukan? Satu bahasa tersendiri. Oke, dari bahasa komputer ke bahasa kita, gitu ya, yang bisa. Nah, jadi secara logikanya kita apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ini udah Bapak gambarin nih, ini orang. Nah, ini mesin. Jadi dia menggambarkan ya. Dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Nah, flowchart ada yang masih ingat flowchart apa? Nah, suatu langkah-langkah yang digambarkan dengan grafik. Oke. Grafik apa-apa? Atau Yang lain? dan Yang lain? Ada yang masih ingat? Flowchart itu apa? Baru Senin kemarin loh diajarin. Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Flowchart? Pengertian flowchart? Ada yang masih ingat? Itu Pak. algoritma diagram, Pak. Nah, ya langkah-langkah ya untuk menyelesaikan
suatu masalah menggunakan beberapa tabel-tabel, ya, mulai dari awalan sampai dengan akhiran, di mana tabel-tabel itu memiliki beberapa fungsi, ya, tergantung dari kebutuhan itu. Ada start, input, output, gitu ya, proses dan lain-lain. Ada banyak di algoritma itu. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tadi, kita singgung mengenai use case, activity, terus kita singgung lagi dikit tentang pseudocode dan flowchart. Kita membahas mengenai evaluasi algoritma. Ya, nah, jadi pada evaluasi algoritma ini yaitu proses, ya, yang memungkinkan kita memastikan solusi, ya, agar apa yang kita lakukan itu berhasil. Ya, kita dapat melakukan pekerjaan yang telah kita rancang itu, ya, tidak sia-sia gitu, ya. Dan kita juga bisa mencari apakah solusi tersebut dapat diperbaiki atau dapat kita tingkatkan atau di-upgrade gitu. Nah, oleh karena itu kita butuhkan tuh namanya algoritma itu, agar pada algoritma itu dia mudah dipahami, ya, ketika kalian contohnya membuat suatu aplikasi, membuat suatu program, tapi nggak pakai algoritma nih, buat-buat aja gitu, nggak review dulu, nggak lihat, nggak menganalisis dulu, gitu. Buat-buat aja kan nanti ketika terjadi bug, ketika error, bingung menyelesaikannya seperti apa, gitu, ya. Agar oleh karena itu dibutuhkan evaluasi algoritma itu agar algoritma itu mudah dipahami. Next, setelah selesai dibuat, algoritma itu harus dicek ulang dulu untuk memastikan algoritma itu mudah dipahami, ya. Apakah sudah dilakukan problem decomposition-nya, gitu. Terus apakah pada evaluasi ini telah dilakukan secara lengkap, ya, mengenai aspek-aspek, ya, aspek-aspek dari masalahnya ini, ya, sudah dipahami belum sama si programmer ini. Itu paling penting. Terus efisien. Apakah solusi tersebut, ya, memecahkan masalah dengan sumber daya sebaik-baiknya, gitu. Misal secepat mungkin atau menggunakan ruang memori sedikit mungkin. Terusnya memenuhi kriteria desain yang telah dibuat, gitu. Jadi dengan mengecek empat sub ini, tentu kita bisa berpikir ulang, ya. Ketika kita akan membuat segala sesuatu itu, kita tidak langsung untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi kita benar-benar harus pahami dulu, pahami alurnya. Ketika kita mendapat ide, kita pahami dulu alurnya itu seperti apa, dengan cara apa, berbanyak referensi, ya, berbanyak membaca, latihan error itu udah biasa. Tapi kalau ketika kalian sudah menjadi programmer, ya, banyak program yang kalian buat, gitu, ya. Jadi algoritma ini tentu secara tidak langsung itu akan kalian pahami. Kalian mudah gitu mencari bug-bug yang ada, gitu. Oke, next. Selanjutnya, jika sebuah algoritma memenuhi keempat kriteria tersebut, maka kemungkinan itu akan berjalan dengan baik sehingga algoritma itu dapat dilakukan pengkodingan, ya, dan dapat diprogram, ya. Next. Selanjutnya, ya, pada mengapa evaluasi ini sangat penting? Apa penting? Jadi evaluasi ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan solusi, ya, atas suatu masalah. Itu memastikan bahwa kriteria tersebut memenuhi kriteria desain, menghasilkan solusi yang benar dan sesuai untuk tujuan sebelum pemrograman dimulai.
Tuh, jadi penting tuh, evaluasi itu sangat penting sekali sebelum membuat suatu aplikasi, membuat suatu program. Itu makanya jadi evaluasi algoritma itu penting ya. Ketika kalian membuat flowchart ya, tadi use case, activity diagram, dia dulu ya sudah sesuai nggak ini. Sudah sesuai baru kalian lanjut ke coding gitu. Jadi kalau nggak dilakuin ya nanti pusing sendiri gitu. Si programmer ini pusing sendiri. Namanya ada kan dia udah buat alur tapi dia nggak sesuai harapan gitu ya. Dia bingung nih. Dia bingung ruwet mau kemananya. Gitu. Jadi kalau dia ini dari awal sampai dengan ke akhir gitu ya. Ya paham alur-alurnya, dia tentu akan mudah dipahami. Ketika terjadi bug akan mudah diselesaikan. Ini adalah quotes ya, kegagalan untuk mengevaluasi algoritma itu membuat algoritma tersebut sulit untuk ditulis dalam program. Nah, ini ada gambar, contoh gambar nih. Ini orang ini yang udah sesuai nih ya, dia udah sesuai membuat algoritmanya ya, dimulai dari awal ya, mulai dari proses ya, input output gitu, terus sampai dengan akhir. Dia nyantai aja, enjoy aja. Tapi yang orang yang sebelah kanan dari bapak ini, dia bingung gitu kan, karena dia tidak mengikuti algoritma dan tidak mengevaluasi dari algoritma yang sudah dia buat itu. Oke. Next. Mengapa algoritma itu penting? Lanjut lagi, begitu solusi tadi itu telah didapatkan dan algoritma itu telah selesai dirancang, dapat saja kita itu melewati proses evaluasi dan langsung segera menulisnya dalam program. Namun ya, tanpa evaluasi, kesalahan pada algoritma tidak akan terdeteksi dan program juga mungkin tidak memecahkan masalah dengan benar atau mungkin tidak menyelesaikannya dengan cara terbaiknya. Jadi ada error-error nih. Jadi ada error-error dalam program ya. Jadi kalian pasti pernah ya mengalami error tata bahasa atau sintaks ya. Itu adalah error yang paling sering sekali terjadi dalam membuat suatu program, dalam codingnya. Namun error ini paling mudah terdeteksi karena umumnya compiler atau interpreter dari masing-masing bahasa program akan melakukan pengecekan sebelum program dijalankan saat dikompilasi. Nah ini biasanya, nah ini kan buat program ya, biasanya kan ada notifikasinya. Oh, apa yang error ya? Di sini yang errornya yang mana? Ada yang tahu? Kurang titik koma. Oke, dia error di titik komanya ya. Titik koma ini dia nggak diisi nih titik komanya. Nah, gitu. Jadi sebagai contoh ini menggunakan bahasa C, ada error di bagian 3 ini ya. Nah, jadi seharusnya statementnya ini dibuat titik koma. Namun di sini belum ditutup menggunakan titik koma. Nah, selanjutnya ada error runtime, di mana error ini akan terdeteksi saat program dijalankan atau dirunning. Penyebabnya banyak sekali penyebabnya. Umumnya ini terjadi kesalahan dalam proses input perhitungan dan juga dalam proses output. Oke, nah ini contoh errornya ya. Jadi kalau errornya itu biasanya itu dia ada notifikasi ya.
Ada notifikasi kalau dalam bahasa C itu apa ya? Oh, ada notifikasi nih. Division by zero. Nah, biasanya ada notifikasi itu. Dia punya tapi ada notifikasi seperti ini. Jadi dalam bahasa sini ya, jadi ada beberapa sintaks gitu ya. Nggak terdapat error, namun ketika dijalankan operasi itu ya ada pembagian baris itu menyatakan notifikasi division by zero. Gitu. Oke, next. Selanjutnya ada logika error. Nah, ini yang paling sering lah ya, yang kadang kan dia pengen buat program tapi dia nggak ngerti programnya apa yang mau dibuat. Nah, jadi error yang satu ini merupakan jenis error yang paling susah dideteksi karena terjadinya bukan karena kesalahan penulisan atau sintaks atau kesalahan proses runtime, namun kesalahan nih dari sisi programmer dalam hal ini algoritma yang digunakan. Jadi dia ada error tapi dia nggak ngerti menyelesaikan algoritmanya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya algoritma ini adalah jadi jenis solusi yang gagal nih biasanya orang itu algoritma itu tidak sepenuhnya ia paham. Ini kebalikannya dari yang tadi ya, dari evaluasi algoritma ya. Di algoritma itu tidak sepenuhnya ia pahami. Dan problem deconstruction tidak dilakukan secara keseluruhan. Tidak lengkap juga, ya, ketika tidak diselesaikan. Itu terus tidak efisien, terlalu rumit ya, dan terlalu lama. Tidak memenuhi kriteria desain yang dibuat. Solusi gagal ini dapat membuat satu lebih kriteria yang di atas tadi. Jadi dengan dia tidak memahami algoritma itu, tentu ya akan sulit untuk diselesaikan. Dikasih tugas sama dosen gitu kan, tapi dia nggak ngerti algoritmanya gitu, atau buat sendiri. Nah, jadi dan ketika error bingung errornya di mana. Dan juga banyak terjadi ya. Jadi seorang programmer dia nggak ngerti algoritmanya, gitu kan ya. Jadi dia buat-buat aja, tentu ya akan terjadi disebutnya yaitu error logik atau logical error. Itu belum absen ya, absen dulu. Oke, absenkan dulu. Oke, Pak. Siap-siap ya, absen dari atas ke bawah. Sadewa hadir. Sadewa hadir, Sadewa. Ada nggak Sadewa? Kelihatan nggak absennya? Kita lihat, Pak. Oke. Sadewa nggak ada ya, Sadewa ya? Sadewa ada, Pak. Terkendala sinyal dia. Di chat aja ya, kalau ini ya. Kalau nggak bisa mic-nya. Ada nggak di Google Meet? Coba baca. Sadewa. Nggak ada ini di sini. Nggak ada di Meet-nya. Ya, keluar masuk ya, Pak. Sinyalnya mungkin lagi di chatting. Oh gitu. Oke, lain aja. Tadi ada. tadi Safira ada tidak Safira? Hadir, Pak. Oke, siap-siap ya yang ini yang mau dipanggil. Salma. Pak, Sadewa hadir ya, Pak. Tidur apa, Dew? Tidur ya, Sadewa ya?
Oh enggak Pak, kendala sinyal tadi. Saya tadi pakai tri Pak. Oh, oke. Salma, Hadir, Pak. Sandi, Hadir, Pak. Satya, Septian, Hadir, Pak. Septiani, Hadir, Pak. Hesni, Hadir, Pak. Sahnas, Hadir, Pak. Hilmi, Hadir, Pak. Hadir. Sinta, Iva, Hadir Pak. Siti, Siti Ama, Imam, Hadir. Intan, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Irham, Ada Pak. Suci, Hadir, Pak. Sultan, Hadir, Pak. Hadir. Irma, Hadir, Pak. Irsyad, Hadir. Surya, Hadir Pak. Hadir. Susilo, Hadir, Pak. Ismail. Ismail mana? Hadir, Pak. Oke. Siap-siap Hadir. ya yang mau dipanggil ya. Caka, Tangguh, Hadir, Pak. Juliandro, Hadir Pak. Taufik, Hadir, Pak. Hadir. Tegar, Hadir. Hadir, Pak. Kemala, Hadir, Pak. Theo, Hadir, Tio, Pak. Husnul, Hadir, Pak. Koprianto, Hadir, Pak. Kuku, nggak ada ya. Latif, Hadir Pak. Kuku nggak ada ya. Ada nggak Kuku? Kuku nggak ada. Tiara, Kukuh ini, Pak. Kendala jaringan dia. Tadi ada. Jaringannya lagi jelek dia. Tiara hadir, Pak. Sania, Hadir, Pak. Usman, Saya hadir. Hadir. Valerian, Hadir, Pak. Vangga. Hadir. Hadir, Pak. Bangga. Oke. Kuku mana Kuku ya? Kendala sinyal. Tadi cek dulu, nggak ada WA-nya. Coba cek dulu. Ntar, Pak. Kuku. Theo ada ya, Theo ya. Oke. Siapa lagi? Nggak ada. Kuku nggak ada izin. Oke, ini Puji Lestari tadi udah ya. Puji ada Puji? Ada, Pak. Tadi saya masuk pukul 17.40 karena ada sesuatu. Oke. Nggak apa. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Dikit lagi. Masih ada 17 menit lagi. Oke. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ntar dulu. Belum di ini. Ntar ya. Ntar ya. Ada yang ke ini. Oke.
Oke, nah, tadi sampai sini. Selanjutnya, bagaimana evaluasi algoritma? Apakah solusinya masuk akal? Jadi, apakah Anda sekarang benar-benar mengerti untuk memecahkan masalah? Jika belum mengerti, pasti bagaimana melakukan segala sesuatunya untuk memecahkan masalahnya. Jadi, kembalilah dan pastikan semuanya itu telah terurai ya dengan benar ya. Begitu Anda tahu bagaimana melakukan segalanya, maka masalah itu benar-benar diselesaikan. Solusinya, nah ini dicontohkan aja ya, misalnya ya, jika menggambar kucing, menggambar oke. Nah, jika menggambar kucing ya, apakah solusinya menggambarkan segala hal yang dibutuhkan untuk menggambar seekor kucing itu? Gitu. Bukan hanya mata, ekor, dan bulu aja. Jika tidak, kembali dan terus menambahkan langkah solusi itu. Nah, ini contoh kalau kalian menggambar kucing ya. Jadi kan intinya itu ya, untuk evaluasi algoritma itu intinya adalah referensi. Perbanyak referensi. Perbanyak referensi. Nah, ini kuncinya. Kalau udah kalian udah perbanyak referensi, ya tentunya mudahlah memahami algoritma itu. Apalagi untuk mengevaluasi algoritmanya. Apakah solusinya ada aksi yang diulang? Ya, jika iya, adakah cara untuk mengulangannya? Itu kembali dan buang pengulangan yang tidak perlu sampai dengan solusinya efisien. Ya, ini bisa menggunakan abstraction ya. Yang nggak penting-penting dibuang, yang penting-penting ya dilakukan. Ya. Apa yang memang benar-benar ya hal-hal yang memang yang perlu gitu, akan menjadi sebuah sistem. Nah, terus bagaimana mengevaluasi algoritma? Bisa tracing algoritmanya, jadi melakukan trace, dan dilacak apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini ada latihan yang bisa jawab. Silakan jelaskan. Yang bisa boleh. Yang bisa menjawab. Silakan yang bisa menjawab. Saya Pak mau coba. Silakan. Namanya siapa? Tiani. Silakan. Coba jawab. Bisa dijawab sekarang Pak? Jawab sekarang. Gimana? Coba dijelasin. Pertama kita isi penuh ember yang 3 liter. Iya. Terus dari Buka WA-nya nanti. Pertama, kita mengisi penuh ember 3 liter. Iya. Kemudian dari ember 3 liter tersebut kita tuangkan ke ember dengan ukuran 5 liter. Benar. Setelah itu kita kok ngilang? Setelah itu kita isi lagi air yang ember yang 3 liter itu, terus kita masukkan, terus kita tuangkan ke ember 5 liter lagi sampai penuh. Kemudian berarti kan yang sisa dari
sisa dari yang kita tuangkan ke ember 5 liter kan tinggal satu. Kemudian kita buang air yang di ember 5 liter itu sampai penuh. Terus kita tuangkan sisa yang 1 liter itu ke ember 5 liter. Kemudian kita ambil ember 3 liter penuh lagi. Kemudian kita tuangkan ke ember 5 liter. Sehingga hasilnya menjadi 4 liter. Good. Bagus. Jawabannya sempurna. Tepuk tangan. Yang lain tepuk tangan. Oke, bagus ya. Jawabannya sebut. Apa perlu diulang, Pak? Ya udah, ulangin lagi biar teman-temannya yang tadi kurang dengar didengar. Gimana? Coba. Lagi jelasin lagi. Di HP-nya di saya ini dulu dijauhin dulu aja. Tadi kedengeran. Dulu getar-getarnya. Coba jelasin. Coba. Ayo jelasin. Kok tes? Kemana orangnya? Terima kasih, Pak. Lah, nggak kedengeran? Apa Bapak yang nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak? Apa? Hah? Ada suaranya Pak. Enggak Pak. Nggak kedengeran kan? Enggak. Tiba-tiba terima kasih aja, Pak. Nah, iya benar. Bilang terima kasih. Yang lain lah, coba lah. Yang lain, coba siapa? Aku bisa. Coba diulangin tadi. Yang ulangin tadi. Nah, logika temunya tadi coba diulangi. Siapa yang bisa? Yang bisa siapa? Aku Usman. Cek. Coba jelasin. Jadi, pertama, Oh ya udah. langkah pertama adalah Lagi mana, Ayo, siapa coba? Yang mic-nya bagus. Usman. Biar tahu. Ayo ulangin satu. Tadi kan baru satu orang. Satu orang lagi ulangin coba yang bisa. Coba. Terima kasih tadi yang udah jawab yang pertama. Terima kasih banyak. Jawabannya sempurna ya, bagus. Yang lain coba yang bisa ngulangin siapa? Yang bisa ngulangin tadi? Jawab. Usman tadi Usman. Ada suaranya nggak? Ada. 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 Jadi potong lagi ya, males banget anjir. Nah, Jadi sudah. kedengeran kan? Kedengeran. Lanjut aja. Jadi ember 3 liter ini diisi full air. Nah, habis itu masukin ke ember 5 liter sampai habis nih 3 liternya. Di ember 5 liter kan ada 3 liter udah. Nah, terus 3 liter ini kita isi lagi sampai full. Sampai full. Nah, 3 liter ini kan udah full, dituangin deh ke 5 liter. Tapi cuma 2 liter, diisi sampai full aja. Ember 5 liternya. Nah, ember 3 liter tinggal 1 liter. Jadi ember 5 liter ini kita buang airnya sampai kosong. Habis itu ember yang air yang 1 liter di ember 3 liter kita tuangin deh ke ember 5 liter. Kan ember 5 liter tinggal 1 liter. Habis itu isi full tuh ember 3 liter, isi full, tuangin ke ember 5 liter. Jadi 4. Oke, good. Bagus ya. Nah, jadi begitu jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah menjawab. Jadi itulah sekilas mengenai perkuliahan kita hari ini, itu sebagai akhir dari perkuliahan kita hari ini. Ya. Alhamdulillah
kita sudah hampir 2 jam tatap muka mempelajari mata kuliah berpikir komputasi ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Mungkin kalian juga bisa dengarkan juga ya materi dari tim teaching di LMS, bisa didengarkan kalau masih kurang paham, atau bisa WA Bapak ya kalau ada yang memang mengganjal yang mau ditanyakan, bisa WA Bapak aja, Bapak terbuka buat kalian. Atau nggak ada yang mau ditanyain? Kalau mau tanyain silakan tanyain. Nggak usah lah. Nggak usah dulu lah, istirahat dulu lah. Mau apa ya? Mau tugas ya? Ya udah kalau mau dikasih tugas deh. Kumpul minggu depan ya. Jangan, Pak. Jangan. Buat yang nanya tadi, buat yang nggak nanya nggak usah dikasih. Bentar. Pak. Jangan. Kita udah numpuk, Pak. Oh ya udah kalau gitu. Buat tangguh aja, Pak. Buat tangguh aja, Pak. Buat tangguh sendiri aja, Pak. Buat Tangguh. Buat tangguh aja, buat tangguh. Tangguh aja, Pak, tangguh. Mampus aja sendiri, Pak. Mampus tangguh, pusing. Kirain mau, ya udah Bapak buatin ini roomnya gitu. Ya udah kalau gitu. Tangguh doang mau, Pak. Oke deh kalau pada nggak mau ya buat ya mungkin bisa kalian review lagi aja lah ya game-game code sebelumnya, atau kalian bisa ganti game yang lain aja yang biasa kalian mainkan. Udah itu udah sih selesai ya materi hari ini. Sebentar lagi kita akan UAS ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami seluruh materi yang pernah Bapak ajarkan dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kalian ke depannya dan menjadi bekal kalian untuk menjadi seorang sarjana komputer. Amin. Terima kasih banyak materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa langsung Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nggarap, Bu. Bilang dua orangnya. Diam. Tangguh nggak ada otak. Turun apa nunggu. Langsung rame